memperoleh ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya untuk mengawali kegiatan belajar, mari kita sama-sama berdoa. Pada Nafahri tolong dipimpin doanya. Duduk siap. Beramal. Jadi anak-anak sekalian dapat memahami ayat Al-Quran, jadi membaca ayatnya, kemudian hadisnya, dan menjelaskan larangan pergaulan bebas dan menjauhi perbuatan zina. Selanjutnya tujuan pembelajarannya yaitu mampu menganalisis ayat Al-Quran, Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 yang isinya tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Kemudian dapat memahami makna dan konsep larangan pergaulan bebas dan zina serta konsekuensi hukum bagi pelaku perbuatan bebas dan zina. Selanjutnya mampu menyampaikan dan menjelaskan mengenai dampak negatif dari pergaulan bebas serta terbiasa dengan sikap untuk menghindari kedua hal tersebut dengan berhati-hati menjaga kehormatan diri. Jadi tujuan pembelajarannya kita yang ingin kita capai pada siang hari ini yaitu 3 hal tersebut yang mudah-mudahan anak-anak sekalian mampu memahami dan menjelaskan kepada rekan-rekannya. Kita sebagai warga negara yang cinta dengan tanah air kita, mari kita bernyanyi lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Indonesia tergolong zina. Kalau menikah bukan
Nah, kemudian pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak memperhatikan kaidah hukum, baik hukum Islam maupun aturan agama, aturan masyarakat, yaitu pergaulan yang berlebihan antara hubungan laki-laki dan perempuan. Kemudian dalilnya yaitu diterangkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang artinya janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kemudian hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang subhat, yaitu tidak diketahui oleh banyak orang. Barang siapa yang menjauhi subhat, maka ia telah mengamalkan atau menyelamatkan agama dan kehormatan dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dari kedua dalil tersebut, baik dari ayat Al-Quran maupun hadis, di sini menjelaskan kepada kita bahwa diri kita harus berusaha semaksimal mungkin menghindari yang namanya perbuatan yang mengarahkan kita pada dosa, ya. Sehingga diri kita ini selamat di dunia dan selamat di akhirat. Nah, selanjutnya yaitu dalil ayatnya. Dibaca dalilnya. Udah, Pak. Oh, udah sedang estati usolehah. Berjalanlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ya. Itu tadi dalilnya yaitu bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Ya, yang artinya janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi anak-anak sekalian, dengan kita mengetahui ayat Al-Quran sebagai dalil agama Islam, kita di sini berusaha untuk tidak melakukan perbuatan yang di situ digolongkan keji atau suatu jalan yang buruk. Selanjutnya, anak-anak sekalian, kita di sini yaitu menggunakan pembelajaran project based learning atau pembelajaran yang di situ keaktifan siswa. Jadi di sini Bapak harapkan kita semua belajar untuk aktif, ya, belajar mengajar, ya, belajar mengajar. Ayo, nah, Ista, Delica, Ara, Putri, silakan maju ke depan untuk memberikan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang pergaulan bebas dan cara terhindar dari zina. Cara-caranya akan dibacakan oleh Deli Carali, faktor penyebab akan dibacakan Ara Istiana, dan dampaknya akan dibacakan oleh Istafiul Soleha. Pencegahan atau tidak terjerumus dalam pergaulan bebas dan zina menurut agama Islam, yaitu menjaga pandangan atau mengambil basor. Islam mengajarkan untuk menentukan pandangan agar tidak terjerumus dalam dosa. Yang kedua, menjaga pergaulan. Islam menganjurkan agar seseorang menjaga pergaulannya terutama dengan lawan jenis. Yang ketiga, menjaga aurat. Islam mewajibkan setiap individu untuk menutup aurat, baik laki-laki maupun perempuan. Yang keempat, meningkatkan iman dan takwa. Salah satu cara untuk menghindari pergaulan bebas dan zina dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kelima, agar dijauhkan dari godaan pergaulan bebas dan zina. Dan yang terakhir, bergabung dalam komunitas yang positif. Memiliki lingkungan yang baik sangat berperan dalam
Beberapa alasan mengapa seseorang bisa terjerumus dalam pergaulan bebas dan zina, yaitu kurangnya pengawasan dari orang tua atau lingkungan. Seseorang yang tidak mendapat pengawasan yang cukup dari orang tua atau lingkungan sekitar cenderung lebih mudah terjerumus dalam pergaulan bebas. Selanjutnya, kelemahan iman dan ketakwaan. Keimanan yang lemah membuat seseorang bisa mudah terpengaruh oleh godaan setan dan hawa nafsu. Tekanan sosial dan lingkungan. Tekanan dari teman sebaya atau lingkungan sosial yang menganggap pergaulan bebas sebagai hal wajar bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Pengaruh media dan teknologi. Media dan media massa yang sering mempromosikan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dapat menjadi faktor pendorong. Kurangnya pemahaman tentang agama. Seseorang yang kurang memahami ajaran Islam mungkin tidak menyadari bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dosa besar yang merusak Pergaulan bebas remaja harus dihindari karena berbagai alasan yang berkaitan, yaitu dampaknya ada dampak negatif terdapat kesehatan fisik dan mental. Pergaulan bebas, terutama yang melibatkan hubungan seksual di luar nikah, dapat membawa risiko kesehatan yang serius seperti penyakit menular serta gangguan kesehatan fisik lainnya, seperti mengganggu perkembangan karakter dan moral, beresiko mengarah pada zina dan pelanggaran agama, dan dampak pada masa depan. Untuk terhindar dari perbuatan zina, terdapat beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan, yaitu menjaga pandangan, menjaga aurat. Bintangnya kan? Yang dari Jelaskan hukuman bagi pelaku zina. Hukuman bagi pelaku zina. izin menjawab. Bagi seseorang yang belum menikah dan terbukti melakukan zina, hukumannya adalah 100 cambukan dan pengasingan selama 1 tahun. Apa kurang jelas? ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Ya, Bayu, bagaimana cara mencegah pergaulan bebas? Izin menjawab. Menjaga pandangan atau qadul basar. Yang kedua, menjaga pergaulan. Yang ketiga, menjaga aurat. Yang keempat, meningkatkan iman dan takwa. Yang keenam, menghindari tempat dan situasi yang dapat memicu zina, dan menikah sebagai jalan terbaik. Selanjutnya, berdoa kepada Allah, dan yang terakhir, bergabung dalam komunitas yang positif. Terima kasih. Di sini Bapak akan memberikan kesimpulan dari diskusi kelompok pertama, yaitu kita menjaga diri untuk tidak memandang sesuatu yang menimbulkan dosa. Mari kita menggunakan pakaian yang menutup aurat. Kemudian pilih teman yang senantiasa mendukung untuk terwujudnya karakter yang baik, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jika teman kita ada yang terjerumus pada perilaku yang menyimpang, mari kita ingatkan, ya, sehingganya dengan kita menasehati dan bersungguh-sungguh mendapatkan pengetahuan, di antara teman kita bisa insaf, bisa bertaubat. Ya, itu tadi untuk kelompok pertama, berikan aplaus dulu dong. Ya, anak-anak sekalian, tadi kelompok pertama sudah menyampaikan materi larangan pergaulan bebas dan zina. Kemudian di sini adalah sebuah contoh tapi bukan yang kalian meniru, tapi di sini menjadi evaluasi bahwa kita tidak boleh melakukan hal tersebut. Ya, ini animasi ya. Silakan Mas Bayu disampaikan dulu anggotanya, dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil presentasi dari kami yang berdasarkan 4 orang, yaitu ada Sigit, Fahri, Rian, dan saya sendiri Bayu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memperkenalkan diri. Kemudian nanti setelah melihat video ini silakan kalian presentasikan ke teman-temannya. Ya, selamat Oke, ketika melihatnya, misalnya terus, ayo angkat, selesai, taruh dulu. Oke. Nah, itu dia. Kayaknya udah mendeteksi. Mana? Udah sepi. Mana ya video yang aku nonton tadi? Nah, ini dia. Matikan lampu dulu. Terus jangan lupa pakai headset atau off-kan suaranya. Pakai selimut atau sarung biar gak kelihatan kalau ada yang gerak-gerak. Oke, siap. Saatnya kita mulai. Yuk, astagfirullah. Siapa kalian? Kita adalah penjaga hatimu. Emang apa tujuan kalian datang? Pura-pura berdoa cari orang. Iya, lu mau nonton bola kan? Jawab. Iya, gak ada pilihan soalnya. Bener kan? Kalau bisa diminimalisir dosanya, kan lebih baik. Kasih paham dengan sulit. Oh gitu, ya udah. Daripada lu hidup dalam dosa, mending lu berhenti hidup aja. Lumayan kan? Bisa meminimalisir bertambahnya dosa. Lalu gimana? Diam lu. Mana tuh mati lu? Nih, sudah. Ya. Mau lanjut? Aku udah berencana coba kok setelah nonton ini tadi. Coba kok direncanain, dilakuin, ngerti? Iya. Terus apa yang bisa dilakuin untuk menghindari zina selain nonton bokep? Menikah jika kamu mampu. Aku belum berani, duit aja masih minta ortu. Kalau gitu bukan salah. Iya. Jangan lupa hapus video bokepnya. Iya. Katakan loh kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka beri. Sini saya akan menjelaskan sedikit video tadi. Jadi ketika kita menonton video dewasa, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan, karena itu akan mengakibatkan dosa. Akibat yang dapat kita tebus nanti ialah dicolok matanya menggunakan tombak api. Dan buat teman-teman yang suka nonton video seperti itu, tolong segera bertobat ya. Kan kita sini nggak ada yang tahu, siapa tahu dari salah satu kita ada yang suka nonton untuk bertobat. Oke, saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu tadi bahwa dari dua video, yang pertama yaitu kita berusaha untuk memberikan yang terbaik pada diri kita, ya. Tidak usah berbuat yang aneh yang menimbulkan perbuatan dosa, yang sehingganya diri kita nanti mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, video yang kedua, kita dianjurkan untuk menjaga kehormatan diri dan kita memiliki yang namanya rasa malu. Ketika kita bisa menjaga diri kita, menjaga kehormatan kita, maka kita akan menjadi manusia yang mulia, menjadi manusia yang bisa memberikan dampak positif pada diri kita dan bagi keluarga kita. Oke, selanjutnya di sini Bapak tegaskan dari presentasi yang kelompok pertama, ya, bahwa akibat dari zina atau pergaulan bebas itu dapat merusak moral. Sehingga dengan kita menjaga diri, menjaga kehormatan diri kita berarti menumbuhkan moral yang positif, bukan moral yang negatif. Kemudian kita menghindarkan diri dari penyakit menular, ya, kalau sudah HIV dan lain sebagainya. Kemudian dampak yang selanjutnya yaitu hancurnya hubungan keluarga. Orang yang menikah karena dipaksakan, yaitu diawali dengan perzinahan, itu hubungan keluarganya sulit untuk harmonis karena ada banyak hal yang sebelumnya itu bukan karena cinta setia,
tapi karena cinta hawa nafsu. Ya, itu saja tambahan dari Bapak. Bapak memberikan apresiasi yang sangat baik kepada kelompok 2. Silakan berikan aplausnya untuk kelompok 2. Sholawat dan senantiasa amal yang positif. Materi pelajaran sekolah. Ya, kita hindari yang namanya media sosial yang mengarahkan kepada hal negatif. Ya, media sosial itu membantu dalam hal kita belajar, jangan sampai membantu dalam perbuatan dosa. Di sini Bapak akan bertanya sebagai evaluasi sejauh mana pemahaman kalian tentang larangan pergaulan bebas dan ya. Anak-anak sekalian, tolong Na'ara, apa alasan Allah melarang pergaulan bebas dan zina? Allah melarang pergaulan bebas dan zina karena untuk menjaga kesucian dan kehormatan. Pergaulan bebas dan zina dapat merusak kesucian diri dan kehormatan seseorang. Kesimpulan dari Bapak, dari kita mempelajari larangan pergaulan bebas dan zina itu agar kita terhindar namanya hamil di luar pernikahan. Kemudian ketidakbertanggungjawaban seorang laki-laki terhadap wanita yang telah dihamili. Ya, kemudian penyesalan yang mendalam. Orang yang sudah terlanjur dengan perbuatan dosa akan menyesal, ya. Kita harus berusaha menghindari agar tidak menyesal yang mendalam. Kemudian kerusakan hubungan sosial dan emosional. Trauma itu dalam diri kita ketika akan bertemu dengan laki-laki, misalnya ingin mendapatkan pendamping karena kita sudah trauma, kita akan sulit menerima perasaan atau rasa cinta dari seorang laki-laki. Kemudian menunjukkan betapa seriusnya dampak dari perbuatan tersebut, sehingganya sangat penting bagi remaja dan semua di antara kita untuk menghindari pergaulan bebas dan senantiasa memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Beriman dan bertakwa. Ya, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Bapak akhiri, mari kita berdoa bersama. Silakan Mas Fahri bimbing doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.